Assalamualaikum. Piye kabare cah? Penak jamanmu ora? Aku ucapkan selamat datang bagi kalian yang baru bergabung dengan cerita horor misteri. Kali ini aku akan menceritakan kisah manusia penunggu jenazah bagian akhir sampai tamat. Dan jika kalian suka dengan cerita hororku ini, silakan like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Eng ing eng. Keduanya tidak dapat menahan emosi berkelahi. Sebuah tinju yang deras dari sang anak menerpa mata sang ayah, sehingga pecah berdarah. Si ayah kalap menyambar sebilah pedang dan bermaksud membunuh anaknya, tetapi pedang itu tidak berhasil melukai sang anak. Ia kebal dan tahu-tahu saja senjata telah makan tuan. Sebelum mengembuskan nafas yang terakhir, sang ayah sempat menyumpah serapah, "Kukutuk kalian. Kalian akan menunggu jasadku seumur hidup kalian berdua. Dan turun-temurun kalian berdua akan menunggui jasad orang-orang yang mati penasaran seperti diriku." Seperangkat kutuk masih ia tambahkan dalam sumpah serapah. Setelah merasa puas, sang ayah pun mati. Meskipun jasad sang ayah telah membusuk, tetapi sang anak tidak pernah berhasil mereka lenyapkan. Dikubur di tanah terbongkar dan jasad itu kembali berada di rumah. Dilempar ke sungai tenggelam, tetapi dalam malam harinya sudah hadir kembali di rumah. Kengerian serta bau busuk tidak kuat mereka tahan. Suami istri yang durhaka itu meninggalkan rumah untuk pindah ke tempat lain. Kemanapun mereka pergi, mayat itu telah mengikuti sampai tinggal tulang belulangnya saja. Akhirnya mereka meninggalkan rumah untuk terakhir kalinya, kembali ke tempat di mana dulu mereka pernah bertapa. Tempat itu adalah tempat di mana sekarang berdiri rumah yang didiami turun-temurun oleh anak dan cucu-cucu mereka. Tempat Kurdi sebagai turunan terakhir tinggal. Ketika mereka tiba di pertapaan itu, kerangka sang ayah sudah menunggu di sana. Namun karena mereka sudah terbiasa, mereka membiarkannya saja, tidak panik, tidak pula terperangah, apalagi mundur. Terpantang bagi keduanya, mereka meletakkan tapa berata bersama-sama, diganggu oleh siksaan batin si istri, oleh siksaan asma. Mereka satukan kekuatan batin mereka, minta jauhkan kami dari pohon beringin tua, pohon yang menaungi rumah kediaman mereka dan keturunan mereka. Kemudian di tempat itu pohon yang mereka sembah adalah, pisahkan tulang belulangnya, lempar ke dalam penjuru angin. Tanpa membuang-buang waktu lagi, kerangka seayah mereka luluh lantakkan, kemudian dilempar-lemparkan ke 8 penjuru angin. Habis melakukan perbuatan itu, mereka kembali bertapa berata. Pohon keramat itu berkata, "Kalian tak akan diganggu oleh kerangka-kerangka itu lagi, tetapi kalian telah melanggar peraturan yang kuberikan. Kau perempuan, kau tidak berhasil memperoleh tengkorak kepala ibumu. Kau gagal. Dan kau laki-laki, kau peroleh tengkorak ibumu, tetapi kau lukai. Bahkan kemudian kau bunuh ibumu. Kau pun telah gagal." Mereka mengaku bersalah dan mohon ampun. "Tidak, jangan menjilat ludah. Jangan melanggar janji. Kalian seharusnya malu. Tolonglah." "Tidak. Aku tidak sudi menolong manusia yang tak berguna seperti kamu berdua. Kukutuk kalian untuk tetap tinggal di tempat ini sampai keturunan kalian yang paling akhir. Hehehe. Jangan keburu berlega hati, mengira hukumanku terlalu ringan. Ilmu kalian hilang, akan tetapi tidak berarti syarat-syaratku juga kucabut. Kamu berdua harus tetap menyembah tengkorak yang diambil dari kubur itu.
Kamu berdua pun harus tetap menjalani peraturan-peraturan yang telah kalian setujui bersama. Hidup dari darah ayam putih, ayam yang disembelihkan oleh orang lain. Harta peninggalan sang ayah cukup banyak. Dengan itu mereka bisa mendatangi penduduk di berbagai desa, membeli ayam putih dan minta tolong menyembelihkannya. Sekalian, semua mereka jalankan dengan terpaksa sampai anak mereka seorang laki-laki lahir, bertumbuh lambat, dan kemudian mereka berdua cepat menjadi tua. Ketika kematian mereka rasa tak akan kurelakan lagi, kedua suami istri itu kembali melakukan tapa brata. Anak kami belum cukup besar, tetapi kami akan mati, sedangkan kami ingin tetap merawat dan melindunginya. Tunjukkanlah pada kami hal apa yang harus kami perbuat. Kedua suami istri itu memohon dengan sangat. Malah kalau kau perbolehkan, ingin sekali kami jadi pelindung keturunan kami sampai yang paling akhir. Betapa malangnya mereka telah termakan sumpah yang dijatuhkan ayahnya. Pohon menjawab, ada dua makhluk yang bisa melakukan hal itu. Yang satu anjing, yang kedua kuda. Mau kalian berubah wujud menjadi binatang-binatang itu? Lama waktu yang mereka perlukan untuk berpikir sampai ajal kian mendekat dan siksaan tak tertahankan lagi. Mereka menyembah pohon beringin itu dan berujar, demi keselamatan darah daging kami, istriku bersedia ganti rupa jadi dengan anjing, jadikanlah aku seekor kuda. Demikianlah yang terjadi, Kurdi, kata laki-laki itu dengan nafas terengah-engah serta batuk-batuk yang kian menjadi. Sesaat bibirnya yang terluka menyeringai seulas senyuman, katanya, ah batuk ini, rupanya aku sempat terjangkit oleh penyakit istriku. Kurdi tidak menganggap ucapan itu sebagai hal yang lucu. Lalu ia bergumam, hati-hati, kenapa mau yang berdua berganti wujud jadi manusia lagi? Laki-laki itu tertawa terkekeh-kekeh parau. Begini jawabnya, pohon keramat yang melindungi rumah kita selama ini berkata bahwa aku dan istriku akan mati wajar sebagai manusia apabila salah seorang keturunan kami rela mengorbankan diri untuk ketenangan jiwa kami berdua. Dan itu telah kau lakukan, Kurdi. Betapa besar terima kasih kami padamu. Lantas mengapa mau yang berdua harus bunuh diri? Bukankah dengan golok di tanganku, Kurdi? Tugas si laki-laki. Meskipun aku dan istriku telah berganti rupa jadi anjing, tetapi kutu ayahku tetap kami ingat baik-baik. Maka lebih baik kami bunuh diri daripada meninggalkan kau harus mati dengan cara mengerikan, serta tersiksa di setiap helaan nafas serta detikan jantung yang akan makan waktu cukup lama. Kurdi memelas. Mengapa aku tidak mati saja seperti kalian, seperti orang tuaku, seperti Mira? Bila gerhana bulan, ilmu dan kutu itu, suara si lelaki terputus sampai di satu. Kurdi lebih mendekatkan telinganya lagi, tetapi tidak ada ucapan apapun yang ia dengar sebagai lanjutan kalimat yang terputus itu. Bahkan juga tidak tarikan nafas. Ia perhatikan wajah laki-laki itu, kaku, pucat dan diam. Ia ingin menggoyang-goyangkan tubuh si laki-laki, ingin memaksa agar ia teruskan ucapannya yang tidak selesai, tetapi segera teringat dan peringatan moyangnya agar jangan menyentuh jasad mereka. Apa yang akan terjadi dengan jasad kedua orang moyangnya itu, dan apa maksudnya dengan kata-kata bila gerhana bulan? Refleks Kurdi tertengadah dan melihatnya. Semenjak datang malam, ia telah melihatnya, bulan retak-retak, gerhana, lalu kutuk dan ilmu, serta hubungannya dengan hidup Kurdi. Dengan hati yang penasaran, Kurdi merundukkan mukanya lagi, berharap moyangnya belum mati dan masih mau melanjutkan kata-katanya. Tetapi untuk kesekian kalinya, mata Kurdi terbelalak sangat lebar. Moyang perempuannya, kedua tubuh yang tadi berkulit halus itu dengan cepat telah menjadi keriput di sekujur tubuh keduanya, diiringi oleh warna rambut yang hitam berubah jadi putih. Belum lagi Kurdi sempat mengatur nafas. Peristiwa berikutnya dengan cepat telah berlangsung. Tubuh yang tadi tinggal kulit kini tinggal tulang belulang, serta tengkorak tanpa biji mata, tanpa telinga, tanpa daun hidung dan tanpa bibir.
Demi roh, bisiknya tersendat, dan tulang belulang serta tengkorak itu pun lenyap dengan tiba-tiba. Tinggal debu belaka yang tertangkap jelas oleh sinar mata Kurdi yang masih dibantu kekuatan batin. Pelan-pelan tetapi pasti ia merasakan kekuatan batin itu pun menurun. Angin-angin bertiup di sekelilingnya, mula-mula perlahan, kemudian keras. Ia menggigil. Tidak pernah ia merasa sedingin ini. Tidak pernah ia merasa segemetar ini. Rasa-rasa sakit pada kaki serta tangannya muncul pula tiba-tiba. Tidak pernah ia merasakan sesakit ini. Matanya terasa perih, tetapi ia paksakan juga untuk melihat apa yang terjadi. Dengan debu-debu keputih-putihan itu, dengan sinar mata yang kian melemah, ia lihat bagaimana debu kedua orang moyangnya bertemperasan ditiup angin, bertemperasan kian kemari, kemudian lenyap sama sekali, hilang ke arah 8 penjuru angin. Angin-angin itu kian kencang bertiup, kegelapan menghantu dengan tiba-tiba. Kurdi tengadah, bulan retak-retak itu telah hilang. Mendung berlari-lari di langit kelam, mendung hitam. Lalu guntur tiba-tiba menggelegar sehingga Kurdi terlonjak berdiri saking kagetnya. Ketika kemudian petir menyambar ditutupkan kedua tangannya di atas kepala. Aneh, ia juga belum pernah merasakan setakut ini. Apa yang terjadi dengan dirinya? Apa? Kurdi berusaha mengatur nafas. Di antara hutan yang mulai turun rintik-rintik, ia coba memusatkan pikiran, tetapi tidak berhasil. Pikirannya terpecah, kacau balau, bingung. Ia coba membaca mantra, namun hanya 1-2 yang berhasil ia ucapkan. Kebanyakan kacau susunannya, terganggu oleh kebingungan dan kekalutan pikiran. Suatu perasaan ganjil yang menyentuh ulu hatinya. Apakah ilmuku telah? Ia merasa kecewa. Hanya sekejap, tapi karena tiba-tiba ia merasa kegembiraan menyelinap pula di dada. Pikirnya, apakah ini juga berarti kutuk atas diriku juga telah sirna? Petir menyambar lagi. Dalam cahaya yang bersinar hanya sekejap saja, Kurdi melihat sebuah benda besar dan hitam tak jauh dari tempatnya berdiri. Peti mati di bak kereta itu, butir-butir hujan yang kian menderas menerpa tutup peti mati itu, menimbulkan warna-warni putih keperak-perakan, serta suara berdetak-detak yang teratur. Mungkin juga suara detak-detak itu berasal dari dalam tubuh Kurdi, dari jantungnya. Ia bergumam, seperti kata moyangku, aku tidak boleh melanggar janji. Harus kuselesaikan tugasku. Kalau benar ilmu dan kutuk atas diriku akan berakhir mulai sekarang, maka ini pun tentulah merupakan tugas yang paling akhir pula. Entah apa yang terjadi setelah ini padaku, tetapi yang penting, aku tidak boleh menjilat ludah. Aku tidak boleh melanggar janji. Kemudian tali kekang yang sudah putus-putus itu ia sambung-sambung di bawah siraman air hujan, ditambah dengan segulung tali lain yang ia ambil dari bawah tempat duduk kereta. Ia kemudian membuat ikatan yang kuat di sekeliling peti mati itu, menarik simpul, ujung yang lain dibelitkan dari dada sampai ke punggung dengan simpul besar yang bisa ia pegang di bagian depan. Setelah menyelesaikan pekerjaan itu, ia kemudian berusaha menurunkan peti mati. Dengan susah payah, usaha itu berhasil ia lakukan, meski salah satu ujung peti itu terhempas dengan keras di tanah. Ketika mula-mula ia turunkan dengan cara mengangkat bagian depan. Setelah itu ia berdiri terengah-engah mengatur nafas. Setelah menyelesaikan pekerjaan, kemudian ia berusaha menurunkan peti mati dengan susah payah. Usaha itu berhasil ia lakukan, meski salah satu ujung peti itu terhempas dengan keras ke tanah. Ketika mula-mula ia diturunkan dengan cara mengangkat bagian depan bak kereta tinggi-tinggi sehingga peti meluncur ke belakang dan jatuh dengan
deras ke jalan bertanah yang becek. Setelah mengatur napas, "Sekarang Nyi Ijah," bisiknya ke arah peti mati. "Kau akan kuantar ke kuburan suamimu. Akan kugali kuburan di sebelahnya, sehingga kau bisa berbaring dengan tenang di samping pembaringan suamimu." Ia kemudian memandang berkeliling. Di mana letaknya kuburan itu ya? Tiba-tiba ia sadar di mana letaknya kuburan itu. Pernah ia catat baik-baik di otaknya itu dengan bantuan roh Nyi Ijah sendiri. Tetapi kini otaknya menemui jalan buntu. Otaknya seperti tidak mau berpikir karena mengalami perubahan total yang tidak ia mengerti. Ingatannya yang berhasil diberi petunjuk oleh roh perempuan yang kini terbaring di dalam peti, entah mengapa telah hilang begitu saja. Celaka, pikirnya, ilmuku benar-benar hilang. Kini ia memandangi peti mati itu. Kemudian Nyi Ijah, "Bangkitlah, tunjukkan padaku di mana kubur suamimu." Tetapi peti mati itu tidak bergerak-gerak, hanya menimbulkan suara detak-detuk aneh. Suara itu keras sekali, seperti suara sesuatu yang digedor-gedorkan pada tutup peti. Lalu ia melihat butir-butir hujan yang sebesar-besar jagung berpercikan di sekitar peti mati. Suara itu tentu ditimbulkan oleh hujan. Buktinya, kepalaku juga terasa perih ditimpa oleh butir-butir air sebesar-besar jagung ini. Wahai, sakit sekali, dinginnya ampun. Ia coba berpikir dari pengalamannya selama ini. Ia ingat bahwa penduduk biasanya menyediakan tempat untuk orang-orang yang sudah mati di pinggir desa atau kampung. Tentu kuburannya dimaksud oleh Nyi Ijah selama ini juga terletak di pinggir kota kecil ini. Tetapi pinggir sebelah mana? Kurdi memandang ke arah jalan raya yang ada hanya kegelapan dan sinar lemah dari lampu-lampu rumah di kejauhan. Apakah ia harus berjalan menempuh jalan besar itu, menarik peti matinya tanpa tujuan? Ia coba memperhitungkan waktu. Sekarang sudah menjelang subuh. Syukur kalau perkuburan itu ia temukan sebelum 1 jam. Kalau tidak, bukan saja ia akan tersiksa oleh usaha menarik peti mati itu, akan tetapi orang-orang akan sudah bangun. Dan apa kata mereka kala melihat seorang laki-laki asing terlihat menyeret peti mati sepanjang jalan? Benar-benar mengerikan. Itu berarti percuma saja kutuk atas diri Kurdi hilang. Padahal diam-diam ia sudah membayangkan bagaimana rasanya mencicipi nasi, mencicipi lauk pauk dari hangatnya tubuh seorang perempuan yang masih hidup, bukan tubuh sesosok mayat yang sudah dingin membeku. Mau muntah rasanya. Kurdi ingat sampai di situ. Ia menemukan jalan keluar. Setelah melepaskan tali pengikat pada tubuhnya, ia kemudian berjalan tersuruk-suruk ke arah rumah terdekat yang letaknya beberapa ratus meter dari tempat itu. Kesakitan yang amat sangat menderita kedua kakinya. Ia sampai terjatuh berulang-ulang, tetapi ia segera bangkit lagi dan berusaha berjalan. Sekali merangkak ke arah rumah yang ia tuju, betapa sukarnya menempuh perjalanan yang begitu pendek. Bagaimana nanti bila ia harus menyeret sebuah peti mati sebagai tambahan beban? Peti, mengapa pula ia harus membawanya? Peti itu bisa ia buka dan mayatnya Ijah ia panggul. Dengan begitu mungkin bebanku agak ringan, cetusnya dengan perasaan puas. Tepat seketika ia berhasil mendekati pintu rumah yang ia tuju, kemudian mengetuknya perlahan-lahan. Tidak ada sautan. Hujan badai menelan suara ketukan, gumamnya. Lantas pintu ia gedor sekali, 2 kali, 3, tiap kali lebih keras sampai lampu ruang depan menyala. Pintu terbuka tiba-tiba dan mata Kurdi silau oleh cahaya. Ada apa? Pertanyaan dari penghuni rumah itu tidak diteruskan. Kurdi membiasakan matanya pada cahaya, kemudian memperhatikan orang yang berdiri di hadapannya. Orang itu seorang laki-laki setengah bayah, bertubuh sedang, berkain sarung dengan kaun singlet tampak gemetar dan pucat wajahnya. Sebelum Kurdi membuka mulut untuk menerangkan siapa dirinya, orang itu telah berusaha menutupkan pintu. Kurdi cepat menahan dengan tangannya, tangan yang lecet-lecet, luka dan berdarah.
Kurdi dan luka berdarah. Orang itu pun melihatnya sebagai ekstra dari pemandangan sebelumnya, yakni tubuh sesosok manusia asing, berlumur darah dan basah kuyup oleh hujan, serta wajah yang tampak seram karena demikian pucatnya. Penghuni rumah itu lebih terpesona lagi waktu Kurdi bertanya, di mana letaknya kuburan daerah ini. Mendengar itu, si laki-laki setengah bayang menjerut, "Hantu, kau hantu!" Lantas ia berlari masuk ke rumah dengan suara ribut. Tanpa menutupkan pintu kembali, orang-orang lain di rumah itu pun segera pada bangun. Sebelum mereka keluar, Kurdi sudah mengundurkan diri cepat-cepat. Celaka, runtuknya. Mengumpat-umpat, haruskah ia pergi ke rumah lain dan menerima perlakuan yang sama? Wih, penakut benar, aku disangka hantu. Wih, ia meludah dan terseok-seok berlari ke tempat semula. Sudah ia cari saja kuburan itu dengan berusaha menghindarkan bertemu dengan penduduk. Tetapi apa yang terjadi? Tali pengikat peti telah putus-putus dan tutup peti mati itu terbuka perlahan-lahan. Mula-mula Kurdi tidak melihat apa-apa, tetapi bersamaan dengan menyambarnya kilatan di udara, tutup peti mati terhempas membuka, dan sesosok tubuh besar berbulu coklat kehitam-hitaman bangkit dari peti. Nyi, Kurdi tidak melanjutkan suaranya yang terengah. Itu bukan Nyi Ijah, melainkan sesosok makhluk tinggi besar yang mengerikan, yang hanya terdapat di tengah rimba belantara. Seekor mawas yang menyeringai lebar di wajahnya yang buruk, memperlihatkan gigi-gigi taring yang panjang-panjang. Mawas itu mengeram. "Kau," batin Kurdi seolah-olah mendengar. "Kau gagal menguburkan jasadku di samping suamiku." "Tidak," jerit Kurdi. "Aku tidak." Grrr. Dan makhluk itu telah menerjang Kurdi, mencekik lehernya, kemudian taring-taring yang panjang serta runcing merangkak ke kepalanya. Kurdi tak sempat berteriak lagi. Dan ketika penghuni rumah terdekat dari tempat itu datang berlari-lari disertai oleh tetangga-tetangga setelah hujan berhenti dan matahari mulai muncul, laki-laki setengah baya itu terpaku di dekat peti mati yang ternganga terbuka di dalam peti. Dan makhluk itu telah menerjang Kurdi, mencekik lehernya, kemudian taring-taring yang panjang serta runcing merengkah kepalanya. Kurdi tak sempat berteriak lagi. Dan ketika penghuni rumah terdekat dari tempat itu datang berlari-lari, disertai oleh tetangga-tetangga setelah hujan berhenti dan matahari mulai muncul, laki-laki setengah bayah itu terpaku di dekat peti mati yang ngangah terbuka. Di dalam peti terbaring tubuh Kurdi yang sudah menjadi mayat. Lama tak terdengar suara, bahkan helaan nafas, sampai seseorang tiba-tiba bertanya dengan suara kecut, "Inikah hantu yang katamu subuh tadi datang ke rumahmu?" Laki-laki setengah baya berkain sarung dan berkaus singlet itu tidak kuasa menjawabnya. Tidak, tentu saja hantu tidak pernah muncul di siang bolong. Atau arwahnyakah yang muncul di rumahnya? "Iya," ujarnya kemudian. Ia bertanya di mana letaknya kuburan. Beberapa jam kemudian, penduduk setempat menggali sebuah kuburan di komplek pemakaman mereka. Mayat Kurdi mereka tanam di sana, bersebelahan dengan sebuah kuburan lama di alam lain. Roh Kurdi bertemu dengan roh pemilik kuburan tetangganya. Ternyata tetangganya itu adalah laki-laki sewaktu hidupnya pernah menjadi suaminya Ijah. Sementara orang-orang sibuk menutup kembali kuburan Kurdi dari kejauhan, bergelantungan di sebuah pohon besar dan rimbun. Sepasang mata itu memperhatikan. Setelah orang-orang menyelesaikan tugasnya, makhluk itu pun mengeram, kemudian menyeringai lebar, memperlihatkan gigi-gigi taring yang panjang. Sudut-sudut matanya yang kecil-kecil dibahasai oleh butir-butir air bening. Lama makhluk itu berlaku demikian, sampai kemudian ia berpaling. Setelah itu, ia menyelinap masuk ke dalam hutan. Oke teman-teman, sudah tamat sudah kisah manusia penunggu jenazah kali ini. Semoga kalian senang menyimaknya dan tunggu cerita-cerita horor Kun dengan judul yang lainnya. Terima kasih telah menyimak dan jangan lupa
like dan subscribe-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan dengan cerita-cerita hororku yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.